semuanya. Mari kita siap untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir. Oke, alhamdulillah pada hadir semua. Semoga minggu depan kita kumpul seperti ini ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang organ-organ penyusun manusia. Nah, adakah yang masih ingat kita belajar organ apa kemarin? Hai Bu, Ya, jadi minggu lalu kita itu belajar tentang serangkaian darah pada bagian organ jantung Ibu. baik sekali Pinda. Ibu mau bertanya lagi. Kemarin kan sudah belajar organ jantung. Lalu siapakah yang masih ingat tentang struktur dan fungsi organ jantung yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Saya Ibu. Silakan Anjani. Jadi, seingat saya minggu kemarin itu kita belajar struktur jantung, yaitu ada aliran kanan kiri, terus ada aliran kanan kiri, sama ini Bu, kartu trikus sampai sedikit Ibu yang menarik jantung. Lalu untuk fungsinya? Saya Ibu, fungsi jantung itu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan cara memompa darah di jantung Bu. Bagus sekali Rifta dan Anjani. Terima kasih ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang harus kalian amati. Oke, berikut gambarnya. Nah, kalian amati dan Ibu ingin meminta kalian sebuah kata-kata yang menggambarkan apa yang kalian lihat ini. Ayo Anjani. Pembuluh darah Ibu. Pembuluh darah. Siapa lagi? Aura? Jantung Ibu. Jantung. Siapa lagi? Darah Ibu. Darah. Siapa lagi? Mana ya? Dan karbon dioksida Ibu. Oksigen dan Karbon dioksida. siapa lagi? Saya Bu. Yang terakhir ya. Peredaran darah Bu. Peredaran darah. Baik anak-anak, lihat yang Ibu tulis di papan tulis. Poin-poin ini seperti pembuluh darah, jantung, terus ada darah, oksigen dan karbon dioksida, lalu peredaran darah. Ini ada kaitan. Poin-poin ini adakah tetap hubungan antara poin 1 sampai poin 4? Ada Ibu. Apa itu Aura? Jadi berhubungannya itu semua kata itu saling terhubung Ibu dengan sistem peredaran darah. Jantung itu berfungsi memompa darah, kemudian darah itu membawa oksigen dari telinga kanan, sedangkan pembuluh darah itu menjadi jalan
beli LKPD. Sebelum ibu beli LKPD, kalian harus membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, di sini udah ibu bagi kelompoknya, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Baik, ini akan ibu bagikan LKPD. Terima kasih, Bu. Dan ini buku paket. Ada buku paket, silakan diterima. Oke. Kalian cermati LKPD, jangan lupa isi identitas di depan. Dan untuk mengisi langkah-langkah LKPD, kalian harus mencari informasi dari buku paket yang telah ibu beri ya anak-anak. Pastikan kelompok kalian itu bekerja. Jangan tidak ada yang bekerja. Waktu kalian selama 20 menit dimulai dari sekarang. Agak
Iya. Kamu boleh, silakan maju untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Finda Sanza sebagai moderator dan rekan saya Aura Patria sebagai presenter, saya Hania Budi Gayanti sebagai presenter. Baik, untuk materi pertama pada Aura, silakan. Baik. Jadi hasil diskusi kelompok kami menunjukkan bahwa pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung dan memiliki dinding yang tebal serta elastis. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Sedangkan kapiler itu memiliki dinding yang sangat tipis dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen, zat makanan, serta zat sisa metabolisme antara darah dan jaringan tubuh. Baik, untuk materi selanjutnya pada Hania, silakan. Baik, selanjutnya kami juga menemukan bahwa pembuluh darah besar yang berhubungan dengan jantung antara lain aorta, vena cava superior, vena cava inferior, arteri pulmonalis, dan juga vena pulmonalis. Baik, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, kepada Raisa dipersilakan. Aku mau bertanya, mengapa vena itu memiliki katup, sedangkan arteri itu tidak memiliki katup? Baik, izin menjawab Rizka. Karena tekanan darah pada vena itu kan lebih rendah, sehingga diperlukan katup untuk mencegah darah mengalir kembali. Oh, seperti itu ya. Terima kasih ya, Pak. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang bertanya? Aku yang kepada kita, silakan. Jadi pertanyaannya, mengapa kapiler memiliki dinding yang sangat tipis? Baik, terima kasih ke atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kenapa kapiler itu memiliki dinding yang tipis? Itu karena kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran zat, sehingga zat-zat itu dapat berpindah dengan mudah antara darah dan jaringan tubuh. Apakah sudah cukup menjawab, Kita? Sudah, Aura, terima kasih ya. Baik, apakah ada teman yang lain yang bertanya? Baik, ada yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa arteri itu punya dinding yang lebih tebal dibandingkan vena? Baik, Kanaya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jawabannya karena arteri menerima darah langsung dari jantung dengan tekanan yang lebih tinggi. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, apakah ada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Baik, jika cukup, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
dapat disimpulkan bahwa pembuluh darah memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti vena itu memiliki katup yang banyak karena agar aliran darah tidak berbalik ke arah, karena di bagian bawah tubuh seperti kaki itu arah darah itu dia melawan gravitasi, makanya ada struktur yang namanya katup di bagian vena seperti ini. Yang kedua, hasil diskusi tadi adalah arteri yang memiliki dinding yang tebal. Kenapa memiliki dinding yang tebal? Karena untuk menahan tekanan darah yang kuat dari jantung. Lihat, tebal kan strukturnya. Nah, yang pertanyaan ketiga tadi, kenapa kartilan memiliki dinding yang tipis? Karena berfungsi untuk mempermudah pertukaran zat antara oksigen dan karbon dioksida. Ini kapiler. Dapat dipahami anak-anak? Bagian di situ lagi satu.
juga fungsi-fungsi dan strukturnya. Oke, untuk mengevaluasi pembelajaran pada minggu hari ini, Ibu telah memberi tugas di kolom tugas classroom. Silakan dikerjakan dan minggu depan akan Ibu nilai. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita terima dapat kita serap dengan baik dan semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai.